Halo semuanya, kembali lagi dengan kakak. Di video kali ini kita masih membahas terkait dengan menyederhanakan bentuk aljabar, yaitu kita akan membahas pada subbab yang ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal, tepatnya pada perkalian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Oke, kita lanjut ya. Ya, yang pertama di sini lembaran kertas-kertas berwarna dengan panjang A cm dan lebar B cm seperti ubin. Nah, dijadikan suatu tikar berbentuk persegi panjang dengan panjang 3A cm dan lebar 4B cm. Berapa lembar kertas berwarna yang diperlukan? Lalu, berapa total luas daerah tikar tersebut? Nah, jika kita lihat pada gambar di sini teman-teman, di sini kan kita bisa hitung nih secara manual gitu, secara satu-satu, yaitu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini tuh ketahuan. Lalu, bagaimana jika totalnya tuh banyak? Kalau ini mah kan 12 ya bisa kita hitung secara manual gitu, meskipun tidak memakai rumus. Nah, kan tapi bagaimana jika kotasnya tuh banyak, tikarnya tuh banyak gitu. Jadi begini teman-teman. Nah, ini kan tadinya itu panjang, nah ini panjang 3A. Lalu lebarnya itu ini lebar 4B. Lalu kita ketahui ya teman-teman semua, kalau luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang dikali dengan lebar. Nah, kita masukkan nih ke rumusnya, itu panjang kali lebar. Nah, panjang itunya kan 3A dikali dengan lebarnya itu 4B. Nah, jadi ini itu sebenarnya teman-teman bisa diuraikan gitu. Jika kita pisahkan, ini tuh menjadi 3 dikali A, nah dikali dengan 4 dikali dengan B. Nah, itu sama saja. Ketika 3A, maka akan menjadi 3 dikali A. Lalu dikali dengan 4B, maka menjadi 4 dikali B. Sama dengan, nah ini kita kelompokkan antara koefisien dan variabel. Yaitu, nah, koefisiennya adalah 3 dikali dengan 4. Lalu, variabelnya, nah dikali dengan A dikali dengan B. Nah, sehingga menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12 dikali dengan AB. Nah, ini itu kita kalikan lagi sehingga menjadi 12 AB. Nah, jadi jika ditanyakan nih, ini kan cm, nah, berarti menjadi cm pangkat 2. Oke. Ketika ditanyakan berapa lembar kertas berwarna yang diperlukan, itu sama dengan 12. Ininya tuh sama dengan yang ini ya. Nah, sama nih 12. Lalu berapa total luas daerah tikar tersebut? Nah, luasnya tuh 12 AB cm persegi atau kuadrat ya. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada contoh nih, contoh 1. Kita lihat. Nah, di sini 3A dikali dengan 4B. Nah, sama seperti yang tadi teman-teman ya. Ini 3A. Nah, ini kan coba lihat hasil kali koefisien. Nah, ini kan yang biru nih, yang biru. Nah, ini. Ini koefisiennya. 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 12. Lalu A dikali dengan B. Maka menjadi AB. Ini juga sama. 3A dikali dengan 4B. Nah, ketika 3A kita pisahkan, atau kita uraikan lagi, nah ini itu menjadi 3 dikali dengan A. Lalu dikali dengan 4B. Nah, kalau kita uraikan ya, sehingga menjadi 4 dikali dengan B. Nah, maka hasilnya itu ketika 3 dikali A dikali dengan 4 dikali B. Nah, kita kumpulkan nih koefisiennya, yaitu 3 dikali dengan 4. Lalu, ini variabelnya. Nah, kita pisahkan lagi. Sehingga kita kelompokkan nih masing-masingnya antara koefisien dan variabel. Didapatlah 12 AB. Itu ya. Lanjut. Dalam perkalian bentuk-bentuk suku tunggal yang memuat variabel, tentukanlah hasil perkalian koefisien-koefisien dan hasil perkalian variabel-variabelnya. Lalu sederhanakanlah hasilnya. A, ini 5, ini 2, ini A, ini B. Oke. Kita langsung kelompokkan ya seperti yang tadi, sehingga menjadi 5 dikali dengan 2, lalu dikali dengan A, dikali dengan B. A dikali dengan B. Ini yang pertama ya. Sehingga menjadi 10
ini AB. Nah, ini adalah sederhananya. Lalu yang kedua, negatif dikali dengan positif sama dengan negatif. 6 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 18. Lalu X dikali dengan Y sama dengan XY. Nah, ini adalah sederhananya. Lalu yang ketiga, negatif dikali dengan negatif sama dengan positif. Nah, di sini ini tuh ada 1 nih. Kalau hanya X saja berarti di sini ada 1. 1 dikali dengan 7 sama dengan 7. Ini X dikali dengan Y sama dengan XY. Lalu yang keempat, yang keempat di sini 0,4. Nah, 0,4 ini sebenarnya teman-teman 4/10. Kenapa? Karena di sini adalah 0,4. Lalu kita tulis lagi nih, X dikali dengan negatif 5Y. Di sini 10 kita bagi dengan 5. Nah, ketika 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1, di sini 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 ya. Lalu 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti di sini kita tulis 2X dikali dengan Y, maka 2XY. Nah, kita lihat di sini kan positif, di sini negatif. Ketika negatif dikali dengan positif sama dengan negatif. Ini adalah sederhananya. Lalu yang kelima, di sini 8 bagi dengan 4 sama dengan 2. Bagi 4 sama dengan 1. Sehingga menjadi yang kelima ini 2A dikali dengan B. Lalu yang keenam, di sini negatif 2/3. Negatif dikali dengan negatif nantinya akan menjadi positif ya teman-teman. Nah, ini itu dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, ketika 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Ini X dikali dengan Y sama dengan 6X Y. Kita lanjut. Nah, contoh kedua, 3A kuadrat ditambah dengan 2A. Sama seperti yang tadi teman-teman. Ini itu kita pisahkan. 3 dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan 2, dikali dengan A. Nah, itu adalah hasil penjabarannya nih. Nah, kita kumpulkan koefisien dan variabelnya masing-masing ya, kita kelompokkan. Sehingga menjadi 3 dikali dengan 2, dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A. Sehingga menjadi 12. Nah, ini tuh A-nya kan ada 3 nih. Sehingga kita gabungkan gitu. Kita kalikan sehingga menjadi 12A pangkat 3. Karena A-nya ada 3. Ini juga sama. Kita jabarkan. Negatif 5X dikali dengan negatif 5X. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 2. Sehingga menjadi negatif 5X-nya itu ada 2. Nah, lalu kita jabarkan nih. Ketika negatif 5 dikali dengan negatif 5, lalu dikali dengan X dikali dengan X. Nah, ini dikali dengan X dikali dengan X. Nah, ya. Sehingga menjadi negatif 5 dikali dengan negatif 5. 5 dikali dengan 5 sama dengan 25. Negatif dikali dengan negatif sama dengan positif. Sehingga di sini menjadi 25. Di sini X-nya ada 2, sehingga menjadi X kuadrat. Kita lanjut. Sini sederhanakanlah. Yang pertama, A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2. Maka yang pertama itu menjadi A dikali dengan A dikali dengan A. Lalu dikali lagi nih dengan A 2 kali A dikali dengan A. Nah, A-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga menjadi A pangkat 5. Lalu yang kedua teman-teman, 2A, 2 dikali A dikali dengan A, dikali dengan 4, dikali dengan A. Nah, ini itu kita kumpulkan, kelompokan ya. 2 dikali dengan 4, dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A. Sehingga menjadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini A-nya ada 3, sehingga menjadi A pangkat 3. Lalu yang ketiga, nah ini itu 3X dikali dengan 3X. Seperti yang tadi, yang negatif 5X ya. Nah, di sini itu berarti menjadi 3 dikali dengan 3. Maka menjadi 3X dikali dengan 3X ya. Nah, maka hasilnya itu menjadi 3 dikali dengan 3 sama dengan
9. X dikali dengan X sama dengan X. X-nya ada 2 sehingga menjadi 42. Lalu yang keempat, negatif 4A dikali dengan negatif 4A. Nah, negatif 4A dikali dengan negatif 4A. Ini itu menjadi negatif 4 dikali dengan negatif 4. Negatif kali negatif sama dengan positif. 4 dikali 4 sama dengan 16. A-nya ada 2 nih, sehingga menjadi A kuadrat. Lalu yang kelima, negatif 6XY dikali dengan 2Y. Ini kan, nah, negatif 6 dikali dengan 2. Positif kali negatif sama dengan negatif. 6 dikali dengan 2 nih. 6 kali 2 sama dengan 12. X kali Y ya, tidak ada. Berarti di sini X-nya terlebih dahulu. X. Nah, lalu Y-nya. Y dikali dengan Y. Y-nya ada 2. Y kuadrat. Gitu ya, karena X-nya cuma 1. Lalu yang keenam, 8X kali dengan negatif X kuadrat. Ini itu seperti yang tadi. 8X dikali. Nah, dikali dengan negatif X. Lalu dikali dengan negatif X ya. Seperti ini. Ini kan ada 2 nih. Lalu ketika negatif dikali dengan negatif sama dengan positif, maka 8X dikali dengan X kuadrat. Sama 2 ya, karena X-nya ada 2. Lalu di sini berarti menjadi 8X. Nah, karena X-nya ada 2, di sini ada 1, maka menjadi X pangkat 3. Ini hasilnya.